Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hingga siang hari ini kita masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari bencana yang menimpa negeri kita ini, dari segala mara bahaya. Kita juga mendapatkan nikmat dunia kita, juga mendapatkan nikmat akhirat kita. Nikmat dunia kita berupa sehat, nikmat akhirat kita berupa Islam dan iman, sehingga kita siang hari ini bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga Allah terus memberikan pada kita dan kita mendapatkan semua nikmat-nikmat tersebut. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Jalla sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabiin, dan insyaallah pada juga pada orang-orang tetap menjaga sunnahnya. Masyaallah muslimin rahimahullah, bagi jamaah yang saat ini telah berusia 50 tahun atau sudah melewati masa usia 40 tahun. Dulu saat kecil kita oleh orang tua kita disekolahkan di sekolah yang terbaik, sekolah favorit, sekolah unggulan, agar kita mendapatkan masa depan yang cerah, yang baik. Marilah kita merenung, di manakah masa depan itu? Ternyata masa depan itu hari-hari yang telah kita lalui, hari-hari biasa yang telah kita lalui. Yang ada faktanya adalah bahwa umur kita sekarang telah berkurang, sehingga kita semakin mendekati kematian kita. Beberapa hari yang lalu, menurut kalender Masehi, kita telah memasuki tahun 2022. Berarti usia kita telah berkurang 1 tahun, bukan bertambah. Mana hakikinya, tapi berkurang 1 tahun. Dalam sebuah riwayat, Abu Suraih, seorang ahli ibadah, sedang berjalan untuk suatu keperluan. Tidak lama kemudian dia terduduk beristirahat sambil menundukkan kepalanya serta menangis. Orang-orang sekitarnya bertanya, hal apakah yang membuat engkau menangis, wahai Suraih? Lalu Abu Suraih menjawab, aku merenung tentang umurku yang semakin berkurang, namun amalanku masih sedikit dan ajalku semakin mendekat. Masyaallah muslimin rahimahullah, jangan takut pada usia kita yang sudah tua. Justru banyaklah bersyukur, karena yang sudah tua dulu pernah muda, dan saat ini yang sudah tua bisa mendapatkan gelar manusia terbaik. Sebagaimana Nabi pernah ditanya oleh seorang badui, wahai Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Beliau menjawab, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu.
sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik buah amalannya. Hadis rawahu at-Tirmidzi. Mari ungkapkan rasa syukur kita dan berupaya menjadi manusia terbaik dengan cara terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, bahwa apabila penduduk Madinah telah mencapai usia 40 tahun, mereka fokus untuk ibadah. Mengapa demikian? Karena mereka memahami makna tafsir dari surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat bertaubat, berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku, kepada anak dan cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku orang-orang yang berserah diri. Inilah makna isi dari ayat Al-Ahqaf ayat 15, bahwa di dalam ayat tersebut tersurat usia 40 tahun adalah usia yang penuh dengan misteri. Di situ banyak kesuksesan. Orang menyebutnya itu adalah the golden age, usia emas, banyak kesuksesan di situ. Oleh karena itu, pada usia 40 tahun dijelaskan oleh para ulama, jika belum nampak kebaikan pada diri seseorang di usia 40 tahun, maka sulit diharapkan dia menjadi lebih baik di kemudian hari. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bagi jemaah yang sudah memasuki usia tua, yang akan memasuki usia tua, ingatlah kefakiran, kemiskinan yang melenakan ibadah kita karena disibukkan dengan bekerja keras mencari nafkah. Banyak kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak sekolah. Sebaliknya, ingatlah kekayaan yang membuat orang sombong dan melenakan ibadah karena sibuk mengurusnya. Sholat berjamaah tidak sempat karena jabatannya. Sholat berjamaah tidak sempat karena dagangannya laris, dan seterusnya. Banyak hal-hal yang membuat kita terlenakan. Janganlah tertipu oleh dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat keperluan. Marilah kita ketika kita sehat, sebelum kita mendapatkan penyakit-penyakit orang tua, darah tinggi, kencing manis, katarak, tuli, low back pain, sakit punggung, goyok. Selagi kita masih sehat dan selagi kita masih sempat, karena kita masih punya waktu yang begitu luang, kita tingkatkan. Mari kita waktu tersebut gunakan untuk belajar agama ini dengan sebaik-baiknya. Sebab tidak ada kata terlambat di dalam belajar agama. Orang-orang soleh terdahulu seperti Imam Abu Hanifah, Al-Kisai, Zaid bin Arqam, mereka justru belajar setelah berusia di atas 70 tahun. Salah satu yang paling dikhawatirkan masyarakat muslimin rahimahullah pada orang yang sudah menjelang tua adalah takut jika hidupnya nanti membebani orang lain, menyusahkan banyak pihak ketika menjadi tua renta. Hendaknya kondisi tersebut di masa tua kita isi dengan kegiatan aktivitas lain bermanfaat bagi orang lain. Itulah makna sebuah perkembangan umur, kemuliaan. Sebagaimana contohkan oleh Rasulullah ketika sudah berusia 40 tahun, beliau sudah fokus sibuk mengurus umat, memimpin perang, mendamaikan kaum yang bertikai, mengadakan perjanjian, dan lain-lain. Untuk itu marilah kita berlindung. Kita berlindung dari kehinaan di hari tua dengan kondisi rentak, dengan cara berdoa sebagaimana contohkan oleh Rasulullah SAW,
yaitu Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhli, yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari malas, aku berlindung padamu dari penakut, dan aku berlindung padamu dari tua renta, dan aku berlindung padamu dari bakhil. Doa ini dikenal sebagai doa zikir pagi dan petang. Ketahuilah, masyarakat muslimin, siapa yang pandai menjaga hak-hak Allah ketika masih muda dan kuat, Allah akan memelihara dirinya ketika nanti sudah tua dan lemah, menjadikan pendengarannya, penglihatannya dan akalnya tetap sehat dan normal. Demikianlah Ibnu Rajab menjelaskan hadis bahwa jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Aku lupa hada wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat rahimahullah, Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya sebuah kisah antara Nabi dan para sahabat serta seorang lelaki tua. Suatu ketika Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat. Di antara mereka ada seorang lelaki tua yang sudah lanjut usianya. Nabi membaca surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijab. Yang artinya, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Laki-laki tua itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah batu jahanam sama dengan batu dunia ini? Nabi menjawab, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, sebuah batu jahanam lebih besar dari sebuah gunung yang ada di dunia ini. Mendengar jawaban tersebut, laki-laki tersebut lalu pingsan. Dan melihat kondisi tersebut, Rasulullah kemudian meletakkan tangannya pada jantung, yaitu dada kiri laki-laki tua tadi, dan ternyata masih berdegup. Lalu Rasulullah berupaya membangunkannya, menyadarkannya, dan berkata, wahai orang tua, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu laki-laki tersebut membacanya, dan Nabi menyampaikan kabar gembira bahwa masuk surga, memberikan kabar gembira kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu juga berlaku untuk kami? Lalu Nabi menjawab, ya, dan membaca firman Allah bagian akhir ayat 14 surat Ibrahim yang menjelaskan tentang orang takut akan kedudukanku dan takut pada ancamanku. Laki-laki tua tadi takut terhadap neraka dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang takut terhadap kedudukan Allah dan takut juga terhadap ancaman Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa. Mari kita tutup khutbah ini dengan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma inni a'udzubika minal hasad wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.